Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah basis data. Untuk materi kali ini kita masih membahas tentang menampilkan sebuah data dalam sebuah database, dan di pertemuan yang lalu kita sudah menampilkan semua data ya yang ada di database. Contohnya di sini kalau kita lihat di database-nya. Nah, ini untuk database-nya itu ponsel kita. Terus ada satu tabel, di dalamnya ada Nokia dan Sony. Dan kita sudah menampilkan seperti ini. Nah, untuk sekarang kita menampilkannya dalam bentuk tabel. Ya, kalau kita lihat ini hasilnya ya untuk materi hari ini. Nah, seperti ini. Dan di sini juga kita tambahkan satu tambahan untuk judulnya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini kita harus membuat baru ya dalam ini ya, dalam halaman PHP-nya. Dan di sini ada perpaduan dengan HTML ya. Nah, untuk HTML di sini kita masukkan dari pertama ya. Kalau kita lihat sepintas, yang utamanya adalah di bagian sini ya. Jadi di baris ke-14 ini adalah pemrograman PHP-nya sampai dengan tutup kurungnya di sini ya. Ini untuk yang utamanya. Dan untuk menampilkan dalam bentuk tabelnya kita harus menggunakan tag HTML. Nah, di sini untuk tag HTML kita buatkan untuk titelnya. Dan titelnya ini nanti keberadaannya dia munculnya di bagian ini ya, di bagian atas tab dalam browser. Nah, seperti ini ya, data brand handphone ya. Jadi kalau kita lihat di scriptnya berarti data brand handphone with table ya. Nah, ini di bagian head ya, dan head itu juga sama seperti di dalam HTML, jadi ada pembuka dan penutup. Nah, di sini ada pembuka dan penutup. Title juga ada, HTML ini secara keseluruhan di bagian bawah ada. Nah, selanjutnya di bagian body ya, tag body ini di bagian halaman webnya atau di bagian tubuh webnya. Berarti kalau kita lihat di bagian halamannya ini ya. Nah, untuk yang pertama kita buat adalah membuat judul dengan tag H1. Nah, tag H1 ini kaitannya dengan besar kecilnya sebuah kata atau huruf ya. Nah, setelah itu di sini kita buatkan sebuah paragraf ya, sebuah paragraf yang nantinya kita akan buatkan sebuah tabel. Nah, untuk tabelnya di sini kita buatkan tag table ya. Nah, untuk table di sini terdapat atributnya ya, supaya nanti terdapat garisnya. Nah, untuk garis ini ada ketebalannya, namanya border. Kita buatkan 1. Terus ini untuk posisi tabelnya ini di sebelah kiri ya, pakainya elite left ya. Terus ini untuk warnanya ya, warna border colornya dia menggunakan kode. Ini contohnya ya, kurang lebih nanti warnanya hitam. Setelah itu di sini untuk pembuatan tabelnya yaitu menggunakan TR dan TH ya. Nah, TR itu untuk awalnya, TH untuk di dalam kolomnya. Dan di sini ada ID brand dan ada brand ya. Dan selanjutnya nanti di sini kita memasukkan perintah untuk memanggil database-nya atau login database-nya, terus memilih database-nya, terus mengeksekusi perintah select-nya ya. Terus yang terakhir adalah menampilkan hasil
perintah query select-nya ke browser. Nah, itu ya. Nah, setelah itu nanti ditutup dengan table body dan HTML. Dan nanti untuk penyimpanannya seperti biasa kita simpan di sini ya. Disimpan di exam pp-nya, terus nanti masuk ke htdoc. Terus di sini kita sudah buatkan satu folder namanya brand. Nah, nanti kita simpan, disimpan di sini contohnya tampil underscore brand 3 ditambahkan titik php ya, seperti ini. Nah, kalau sudah nanti disimpan. Nah, terus untuk mengeksekusinya tinggal kita panggil aja di dalam browser, yaitu localhost underscore brand localhost garing brand garing tampil underscore brand 3 titik atau .php, sehingga nanti tampilnya seperti ini. Dan untuk HTML di sini kita juga bisa mengubah dari tag-tag yang ada di dalam HTML. Contohnya di sini. Nah, di sini H itu biasanya kaitannya dengan heading. Ya, ada heading 1, heading 2, heading 3 ya. Ini biasanya kaitannya dengan besar kecilnya sebuah huruf ya. Contohnya di sini kita ganti dengan H2. Kita save dan kita refresh ya. Maaf ya, ini penyimpanannya keliru ya. Oke, coba saya ulangi. Posisi di sini ya. Di brand 3. Oke, ini mungkin tidak. Nah, coba kita gantinya agak tinggi, heading 3. Kita save. Terus kita coba untuk hasilnya. Nah, ini ternyata lebih kecil ya bentuknya. Nah, itu terkait dengan tag-tag di dalam HTML ya. Nanti di sini akan lebih jelasnya di dalam mata kuliah pemrograman web. Oke, itu saya kira cukup dulu untuk materi kaitannya dengan menampilkan data dengan bentuk tabel yang berasal dari database yang kita buat di PHP MyAdmin atau MySQL. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan input data ya, input data menggunakan PHP. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.